Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Fernando dari Prodi Ekonomi Islam dari kelas A Evaluasi Proyek dan Bisnis Islam. Nah, di sini saya akan menyampaikan jurnal mengenai hubungan keagenan perusahaan berbasis proyek. Nah, jurnal ini berasal dari International Journal of Project Management. Nah, penulisnya sendiri ada Thomas Avola, Matthias Stanley, dan Milia Martinswolf. Nah, di sini membahas tentang sepanjang siklus hidup proyek perusahaan berbasis proyek mengandalkan berbagai agen seperti subkontraktor dan konsultan untuk melaksanakan aktivitas atas nama mereka. Nah, meskipun banyak literatur telah membahas kapan dan bagaimana perusahaan berbasis proyek menggunakan agen, sedikit yang diketahui tentang sifat hubungan keagenan antara perusahaan berbasis proyek dan bertindak sebagai prinsipal dan agen mereka, dan bagaimana hubungan ini dapat dikaitkan dengan praktik yang digunakan oleh perusahaan berbasis proyek untuk mengatur perilaku. Tujuan dari studi ini sendiri untuk memberikan wawasan lebih lanjut mengenai karakteristik hubungan keagenan perusahaan berbasis proyek dan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan pendekatan alternatif yang digunakan untuk mengelolanya. Nah, untuk metodologi penelitian ini didasarkan pada pendekatan metode campuran. Hal ini mengacu pada proporsi penelitian dari studi kualitatif dengan menganalisis data empiris dari studi kasus kuantitatif. Nah, selanjutnya ini, bagaimana perusahaan berbasis proyek dapat menggunakan agen yang berbeda di seluruh siklus hidup proyek, dimulai dari fase pemasaran dan penjualan dan diakhiri dengan fase operasi. Jadi fase pemasaran dan penjualan. Agar tetap menguntungkan, perusahaan berbasis proyek harus mengamankan pengiriman proyek secara berkelanjutan. Kebutuhan ini dapat menimbulkan tantangan karena bisnis proyek ditandai dengan diskontinuitas antar transaksi. Untuk fase operasi sendiri, di mana pelanggan mengoperasikan solusi yang disampaikan, dapat memberi perusahaan berbasis proyek peluang untuk penyampaian layanan. Nah, perusahaan berbasis proyek dapat menawarkan berbagai jenis layanan termasuk konsultasi, dukungan outsourcing proses, pelatihan teknis, optimalisasi atau pengoperasian aset yang dikirimkan, pemeliharaan aset, dan pengiriman suku cadang. Selanjutnya yang terakhir ada simpulan dan saran. Nah, tidak semua hubungan antara perusahaan berbasis proyek dan agen dari jenis tertentu, misalnya agen penjualan serupa. Misalnya meskipun banyak hubungan dengan agen penjualan dapat dikategorikan sebagai tidak stabil atau strategis. Kemungkinan tidak semua agen sesuai dengan profil ini. Pada sifat hubungan agensi akan memungkinkan untuk mengungkap seberapa baik hubungan yang diamati secara empiris sesuai dengan kategorisasi ideal yang disediakan oleh konseptual. Nah, konseptual tambahan serta penelitian empiris diperlukan untuk memahami pengelolaan beberapa hubungan lembaga yang saling tergantung dalam konteks pengorganisasian proyek. Nah, penelitian ini tidak membahas masalah dinamika hubungan, yaitu pertanyaan tentang bagaimana hubungan antara prinsipal dan agen tertentu dapat berkembang dari waktu ke waktu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.